سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح من بيقرأ Sudah. Saya mana tadi? Iya, makanya di sini tidak ada tadi yang dibaca. Sampai di sini al-faslu tsani kemana tadi itu apa yang dibaca? Tidak ada baitnya ini di kitabnya. Ya, al-faslu tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wan nafa wal intifa wal mudzakkara wat tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata ilal khair ittigha'a qurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Al-faslu tsani, fasal yang kedua, fis safar wat tirhal li talabil ilm. Pembahasan yang kedua di sini mengembara di dalam mencari ilmu. Artinya kalau orang ingin berhasil mencari ilmu, dia harus keluar dari daerahnya. Seperti kita sekarang pergi ke pondok di sini, kita harus keluar dari desa kita, keluar dari kota kita, keluar dari kampung kita. Untuk apa? Untuk mencari ilmu. Kenapa? Karena tidak ada daripada para ulama kecuali mereka keluar atau mengembara di dalam mencari ilmu. Qala Sayyiduna al-Imam Syekhul Islam Ahmad bin Hasan al-Attas nafa'allahu bih. Laulam takun fit tanakkuli min mautinin ila mautinin faidatun lama amara bihil maula. Faqila lahu wa mat tanaqqulul ma'muru bihi. Qala huwal madhkuru fi qawlihi ta'ala alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini murid daripada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Mbah Hasyim Asy'ari juga menangi beliau karena Mbah Hasyim itu juga murid Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini juga satu zaman dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bahkan termasuk guru daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Allama ini Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ulama yang hebat. Tidak ada kitab yang dibaca kecuali hafal. Sampai enggak ada yang dihafal. Beliau hampir menghafalkan Tarikhul Baghdad, Tarikh Baghdad, sejarah Baghdad. Sejarah cukup dibaca sampai mau dihafalkan. Beliau berkata, "Lau lam takun fit tanaquli min mautin ila mautinin faidatun lama amara bihil maula." Seandainya di dalam berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain tidak ada faedah, lama amara bihil maula, niscaya tidak akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu belajar pindah dari tempat yang satu pindah ke tempat yang lain. Seperti misal
lulus daripada Zainul Islah di sini, kemudian pindah ke sarang, ini pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kalau seandainya berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain tidak ada faedahnya, niscaya Allah tidak akan memerintahkan, kata Habib Ahmad bin Hasan. Artinya ketika Allah memerintahkan berarti di situ ada apa? Faedahnya. Berarti di situ ada faedahnya. Kemudian beliau ditanya, wa mattanakulul ma'muru bihi, berpindah yang diperintahkan oleh Allah itu yang seperti apa? Habib Ahmad bin Hasan menjawab, qala huwal madhkuru fi qawlihi ta'ala alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Perintahnya disebutkan dalam firman-Nya Allah, alam takun ardullahi wasi'ah. Tidakkah buminya Allah Subhanahu wa ta'ala luas? Fatuhajiru fiha, maka engkau hijrah fiha, di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah apa di sini? Hijrah mengembara untuk apa? Untuk memperdalam dan menambah ilmu yang bersumber daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau tiap hari jalan dari mana? Dari Hauto. Kemana? Ke Al-Hawi Tarim. Kepada siapa? Kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Habib Ahmad bin Zain itu umurnya sudah 40 tahun. Habib Abdullah Al-Haddad umurnya masih 17 tahun. Orang belajar itu enggak ada yang namanya malu. Lan yanalal ilma mustahyin wa mutakabir. Tidak akan mendapatkan ilmu si pemalu dan orang yang sombong. Orang yang sombong dan malu enggak akan mendapatkan ilmu. Habib Ahmad bin Hasan umurnya 40. Habib Abdullah Al-Haddad umurnya 17, tapi belajar. Habib Ahmad bin Zain itu belajar. Yang umurnya 40 belajar ke umur yang umurnya 17, enggak ada masalah. Di dalam ilmu itu orang yang lebih banyak ilmunya itu lebih tua daripada orang yang umurnya tua tapi ilmunya sedikit. Jadi yang lebih tua dalam ilmu itu orang yang ilmunya banyak. Tiap hari Habib Ahmad bin Zain itu ke Hawi Tarim belajar kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Alam takun ardullahi wasi'ah, tidakkah buminya Allah Subhanahu wa ta'ala wasi'atan, luas? Fatuhajiru, jawab ini. Wa qala alaihi salatu wassalam utlubul ilma walau bisin. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah ilmu walau bisin, walaupun di negara Cina. Al-Habib Abdullah Al-Haddad di sini berkomentar, as-sin iklimun ba'idun min abadil mawadi. Sin itu negara Cina. Cina itu zaman dulu ini, memang zaman dulu itu jarang orang bisa sampai ke negeri Cina karena jauhnya dan lokasinya yang sulit untuk ditempuh. As-Sin, Cina ini iklimun ba'idun, daerah yang jauh, min abadil mawadi, termasuk paling jauhnya tempat, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan carinya ilmu walaupun ke negeri Cina. Cina ini kata Imam Haddad daerah yang jauh, negeri yang jauh. Artinya sejauh apapun itu ilmu, kejarlah sampai dapat. Sejauh apapun itu ilmu, carilah sampai berhasil. Jadi walaupun seandainya ilmu itu ada di Sin, di negara yang jauh, bukan Cina, pokoknya daerah yang jauh. Sin ini cuma contoh saja. Seandainya ilmu harus didapat dengan keluar ke daerah yang jauh, ya pergilah, raihlah itu ilmu, dapatkan. Kalau sekarang tidak usah pergi ke Cina, orang Cinanya di Indonesia banyak sudah. As-Sin iklimun ba'idun. Di sana ada seorang sahabat pernah singgah ada di negeri Cina.
sampai dibuatkan di sana itu makam, padahal beliau tidak sampai meninggal di sana. Meninggal ada dikubur di Baqi. Abdurrahman bin Auf. Dibuatkan ada menara, ada masjid di situ, ada masjid, ada menaranya. Di situ di zaman saya foto, ada fotonya di sini waktu ke sana, waktu ke Cina, tak foto itu menaranya. Situ ada tulisan tangan. Di zaman seorang qadhi. Jadi zaman dulu itu di Cina itu banyak qadhi-qadhinya itu orang Islam. Di menaranya itu ada tulisan Arab. Dibangun di zamannya Abdurrahman bin Auf, ada tahunnya, ada tak foto sama saya. Jadi sampai ke sana sahabat Abdurrahman bin Auf. Cuma dibuatkan kuburan di sana, padahal kuburannya itu ada di Baqi. Akhirnya waktu diajak ziarah ke sana, tidak ada jenazahnya situ. Ya wis, kita niat ziarah yang ada di Baqi wis. Kita niat kirim Fatihah yang ada di Baqi. Tidak ada jenazahnya di sana. Soalnya dalam kitab meninggalnya itu ada di Baqi, di samping daripada Masjid Nabawi. Cuma kebanyakan di situ sekarang tak lihat itu kemarin orang-orangnya itu madhabnya Hanafi. Memang di luar Indonesia ini, di luar-luar itu Hanafi. Ya, alhamdulillah ada orang Islamnya cukup banyak di Guangzhou, di daerah Guangzhou Cina. Di daerah Guangzhou sana itu sahabat yang sampai sana, Abdurrahman bin Auf. Qalilun minan nas man yasilu ilaihi li bu'di. Sedikit sekali kata Habib Abdullah Al-Haddad orang-orang yang bisa sampai ke sana li bu'dihi karena wilayahnya yang sangat jauh. Fa idza wajaba 'alal muslim ayatlubal ilma wa in kana fi hadzal mahallil ba'idi. Fa kaifa la yajibu alaihi idza kana bainal ulama wa la yalhaquhu fi talabi katsiru mu'nah wala masyaqqah kabira intaha. Ini menukil daripada kitab An-Nasaihud Diniyah. Kata Habib Abdul Haddad, kata Habib Zain di sini menukil kalam Imam Haddad. Fa idza wajaba al-muslim, ketika wajib bagi orang muslim mencari ilmu, walaupun ilmu itu adanya di daerah yang jauh, wajib untuk mencari ilmu. Walaupun ilmu itu didapatkan harus pergi ke daerah yang jauh. Fa kaifa la yajibu alaihi idza kana bainal ulama. Maka bagaimana tidak wajib lagi kalau ilmu itu ada, kalau dia itu hidup di tengah-tengah ulama. Misal hidup di mana? Hidup di Probolinggo. Maka enggak ada alasan untuk tidak mencari ilmu. Kenapa? Ini ada pondok pesantren. Ada pondok pesantren Zainul Islah, ada pondok-pondok pesantren yang lain. Jadi kalau orang Probolinggo beralasan, saya gimana mau mencari ilmu di mana? Tidak bisa mengatakan udzur seperti itu untuk menggugurkan kewajiban mencari ilmu. Kenapa? Di sini banyak daripada pesantren, belum lagi banyak daripada madrasah, banyak TPQ. Ya orang tuanya, mereka memang tidak ada kecondongan hatinya dengan ilmu. Kalau daerah yang jauh seperti Cina itu harus dikejar sampai sana untuk mendapatkan ilmu, maka bagaimana bagi orang yang tinggal di tengah-tengah ulama, wala yalhaquhu fi talabi katsiru mu'na, sedangkan untuk mendapatkannya enggak perlu biaya karena dekat, wala masyaqqa katsira, enggak ada beban berat untuk mendapatkannya, enggak ada alasan untuk tidak mencari ilmu bagi warga Probolinggo. Kenapa? Di sini ada pondok pesantren, di sini banyak guru, di sini banyak daripada kiai, enggak ada alasan bagi warga Probolinggo untuk tidak mencari ilmu. Kenapa? Hidup di tengah-tengah ulama. Qala al-ulama rahimahumullahu ta'ala, innar rihlata fi talabil ilmi imma fardhu ainin idza lam yajid fi baladihi man yu'allimu aw mandubun muraghabun fihi idza kana li talabiz ziyadah. Dikatakan oleh ulama, mengembara untuk mencari ilmu itu hukumnya yang pertama fardhu ain. Fardhu ain itu hukumnya seperti sholat fardhu ain setiap orang. Kapan hukum mengembara mencari ilmu itu hukumnya fardhu ain? Hukum mengembara mencari ilmu itu fardhu ain jika di daerahnya tidak mendapatkan orang yang mengajari. Enggak ada orang yang ngajari.
nggak ada guru, nggak ada ustadz, nggak ada kiai, nggak ada memang. Daerahnya daerah rusak, orang-orangnya bejat, jauh dari ilmu. Nah, baru sekarang keluar dari daerahnya hukumnya apa? Fardu ain. Au mandubun muraghabun fi, atau yang kedua hukumnya mandub sunnah. Sunnah itu bahasa Arabnya banyak, mandubun, sunnatun, sunnah sama artinya. Muraghabun fi itu sunnah artinya. Mustahabun artinya juga sunnah ada 6 sebenarnya. Itu artinya sama sunnah. Kapan hukumnya mencari ilmu itu sunnah? Idza kana li talabi ziyadah, jika tujuannya untuk menambah. Dia sudah tahu yang fardu-fardu tentang toharo bersuci, wudu, kemudian syaratnya sholat, semuanya sudah tahu. Cuma lebih daripada itu dia masih belum paham. Maka hukumnya mengembara mencari ilmu hukumnya sunnah untuk menambah daripada yang wajib. Wa idza wajaba 'alal insani ay yusafira litafaqquhi fid din fa kaifa la yata'ayyanu 'ala man nasha'a bainal ulama wassalihin. Jika wajib bagi seseorang untuk musafir memperdalam daripada ilmu agama, maka bagaimana tidak wajib bagi orang yang tumbuh di tengah-tengah ulama dan orang-orang soleh? Kita ini memperdalam mencari ilmu, ini hukumnya wajib, keluar dari daerah kita, musafir mengembara itu hukumnya wajib. Kalau orang yang tinggal di tengah-tengah ulama dan orang soleh, di Probolinggo banyak, ulama-ulama, orang-orang soleh banyak, ya maka lebih ditekankan bagi mereka untuk mendalami dan menimba ilmu agama daripada guru-guru yang ada di daerahnya. Wa ayu udrin lahu indallahi rabbil alamin. Alasan apa yang mau dia ungkapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Alasan tidak mencari ilmu dengan tujuan gak ada ulama, sedangkan di Probolinggo banyak. Alasan apa di hadapan Allah yang mau ia sampaikan di hadapan Allah tentang tidak mencari ilmu di sini di Probolinggo, sedangkan pondok pesantren ada. Madrasah-madrasah juga ada. Guru-guru yang membimbing ada. Majelis taklim pun banyak ada di sini. Alasan apa yang mau kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sedangkan kita hidup di tengah-tengah daripada ulama dan orang-orang soleh. Faman ahmalal ilma wa radhiya bil jahli wal ama fahuwa jahilun maghrur qad gharrathul hayatud dunya wa gharrahu billahil gharur. Siapa orang yang menyia-nyiakan mencari ilmu dan dia rela dengan kebodohan dan kebutaan akan agama, orang yang seperti ini adalah orang yang bodoh dan tertipu. Merasa dirinya punya ilmu, merasa dirinya tidak memerlukan daripada ilmu agama, merasa dirinya faham dan tahu semua padahal dia kosong. Dia ridho dengan kebodohan pada dirinya. Dia nggak mau mendekati majelis ilmu, dia nggak mau hadir majelis taklim yang ada di pesantren, nggak mau menginjakkan kakinya di pondok pesantren, di madrasah. Orang seperti ini orang yang bodoh, kata Habib Zain. Orang yang bodoh yang tertipu oleh kehidupan dunianya, sibuk dengan urusan dunia. Ketika tidak punya uang, dia bingung bagaimana caranya mencari pekerjaan. Ketika dia ingin mengumpulkan harta yang banyak, dia berpikir bagi kerja yang apa yang bisa mendatangkan uang yang banyak. Tapi ketika dia tidak punya ilmu, dia tidak pernah berpikir, saya harus melangkahkan kaki ke pesantren yang mana? Saya harus melangkahkan kaki ke majelis yang mana? Saya harus melangkahkan kaki ini ke guru siapa? Ke kiai siapa? Ke habib siapa yang ada di Probolinggo? Gak pernah terpikir. Kalau dia ini tidak punya ilmu, tidak pernah terpikir untuk mencari ilmu. Tapi kalau untuk urusan dunia, dia berpikir, bertanya kepada temannya, bisnis apa yang paling baik sehingga dia akan bekerja di situ. Tapi urusan akhirat, urusan ilmu, dia tidak pernah bertanya, bahkan rela dengan kebodohan yang menjangkit tubuhnya. Qala Sayyiduna Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu syi'ran. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi
Beliau dalam qasidahnya mengatakan tanakkuru waqti awrathal hamma wal ghamma. Wa kaifa wa ahlul waqti qad ahmalul ilma. Ajibtu liman bil jahli yarda. Ajibtu liman bil jahli yarda wa rabbuhu ataha lahu min faidi ifdalihi fahma. Beliau Habib Ali ini ingkar dengan waktunya, dengan zamannya. Kenapa? Karena selalu menimbulkan sumpek dan kegundahan. Sumpek Habib Ali, gundah terus. Apa yang membuat beliau gundah, sumpek? Wa kaifa wa ahlul waqti qad ahmul ilma. Gimana saya enggak sumpek? Gimana saya ini enggak gundah gulana? Sedangkan orang-orang di zamanku ini meninggalkan ilmu. Ini di zamannya siapa? Habib Ali Al-Habsyi. Orang-orang banyak meninggalkan daripada apalagi sekarang. Makanya syukur kepada Allah kalau masih ditakdirkan mau belajar di pesantren. Sekarang sudah jarang anak-anak muda zaman sekarang mau belajar di pesantren. Masuk pesantren itu seperti masuk kandangnya macan zaman sekarang. Anak itu mau pesantren tidak mau sekarang. Kadang-kadang anak mau sekolah di pesantren ditakut-takuti. Di pondok itu begini. Seakan-akan di pondok ini gondorunya semua. Jadi kalau mau masuk pondok ditakut-takuti sama orang. Akhirnya tidak mau pondok. Padahal justru kalau dia di pondok dia terjaga. Sholat 5 waktunya berjamaah. Kira-kira kalau di rumah berjamaah enggak? Nah, berjamaah. Di pondok berjamaah. Waktunya teratur. Waktunya tertib. Digunakan untuk apa? Untuk ngaji ilmu. Untuk apa? Untuk baca wirid. Di rumahnya enggak bisa. Mungkin enggak sholat. Kelewatan sholatnya, justru dia di pondok terjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu. Ajibtu liman bil jahli yarda. Aku ini heran, kata Habib Al-Habsyi, kok masih ada orang ini yang ridho dengan kebodohan? Kok masih ada orang ini yang rela dengan kebodohan? Nggak sumpek, sudah tahu dirinya bodoh, sudah tahu dirinya nggak punya ilmu, nggak bingung dia ini, nggak bingung sama sekali. Gak sumpek, gak bingung, padahal dia gak punya ilmu. Atahal warabbuhu ataha lahu min faidi ifdali fahma. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan atau memberikan kefahaman untuk mendapatkan ilmu. Akal yang Allah berikan kepada kita manusia, ini termasuk ayatun min ayatillah. Ini termasuk sesuatu yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Kenapa? Dengan akal ini kita bisa mendapati daripada apapun yang ada di dunia. Dengan akal ini kita bisa memahami. Dengan akal kita bisa mengetahui perintahnya Allah. Dengan akal kita bisa mengetahui larangannya Allah. Justru perbedaan kita dengan hayawan, dengan hewan adalah akal. Kucing makan, kita makan. Kucing tidur, kita tidur. Kucing buang air, kita buang air. Bedanya satu, kucing tidak punya akal, kita manusia punya. Allah sudah ngasih akal, tapi kenapa akalnya tidak digunakan untuk mendalami ilmunya baginda Nabi besar Muhammad? Zaman sekarang orang tua, anaknya didaftarkan untuk apa? Les bahasa Inggris, les komputer, macam-macam. Cuma kalau untuk urusan agama cukup TPQ, cukup TPQ. Setelah itu selesai. Bukan ngaji toh. Kita ini punya kewajiban apa? Memahami daripada syariat. Di mana memahami itu semua? Ya di pondok pesantren. Gak ada di luar pondok pesantren diajarkan untuk memahami syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Sayyiduna al-Imam Al-Qutub Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu an, yanbaghi lil-insan alla yastakirra makanah bal yasiru fil ardi la'allahu ayyara akmala minhu fayaktadiya bihi in qadara ala dhalik wa sa'adahul hal wal waqtu aw yara mu'tabiran fayaktabira aw yufida aw yastafid. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau mengatakan, sepatutnya bagi seseorang la yastakir fi makana. Maksudnya apa? Cari ini wong Jawa, ojo ngendok tok di omahe. Jangan apa? Di rumah tok seperti ayam. Ya kalau ayam itu ada di kandangnya bertelur. Kalau manusia bertelur berkentok ya. Ada ya kalau hewan
di kandangnya, punya anak. Manusia tidak ada. Sepatutnya bagi manusia tidak tinggal di tempatnya tok, diam di rumahnya. Bal yasiru fil ard. Tapi keluarlah kata Haddad, keluar. Arungi ini bumi. La'allahu ayyara akmala minhu. Siapa tahu di luar sana kita bisa mendapatkan orang yang lebih sempurna dari kita dan kita bisa mengikutinya. Siapa tahu kita di luar, kita bisa mendapati apa? Ulama yang hebat, mendapati guru yang soleh, mendapati orang yang istimewa. Tujuannya kita bisa mengikuti daripada jejak langkahnya, supaya kita bisa menjadikan dia sebagai panutan. Jangan di rumah tok. Kalau kita di rumah tok, di desa kita tok, kita akhirnya sombong. Kenapa? Seakan-akan tidak ada yang alim di desanya kecuali siapa? Dia. Oh iya, dia tidak keluar. Coba keluar dari desanya, ribuan yang lebih hebat daripada dia. Kalau dia di desanya tok, di kampungnya tok, akhirnya sombong, merasa tidak ada yang lebih hebat kecuali dia. Tapi kalau keluar, dia akan tahu banyak orang-orang yang hebat yang bisa dijadikan panutan. In qadara ala dzalik, itu pun jika dia mampu, syaratnya. Yang kedua, wasa'adahul hal wal waqt. Keadaan kompromi dengan kita. Artinya apa? Keadaan kita juga sehat, mungkin untuk keluar. Ada rezeki yang kita gunakan untuk keluar. Wal waqt, waktunya masih ada, kita masih muda. Tapi kalau sudah tua, ya sudah, waktunya bukan lagi seperti itu. Ya walaupun dituntut untuk mencari ilmu, cuma lebih banyak apa? Mengurus daripada keluarga. Jadi keluar kalau memang mampu dan waktu dan keadaan apa? Masih kompromi dengan kita. Au yara mu'tabiron faya'tabiro. Atau kita keluar melihat seseorang yang lebih baik dari kita renungkan. Kok bisa dia seperti itu? Kok bisa dia alim? Akhirnya mikir dia, ya mau tidak mau dia jadi orang alim, ya banyak baca kitab. Dia karena belajar kepada orang yang ilmunya lebih banyak. Au yufid, atau mungkin kalau dia hebat, ya yufid, dia bisa mengajar. Dia bisa mengajar. Au yastafid, atau dia yang mengambil faedah daripada orang lain, dia yang belajar. Jadi banyak faedahnya orang keluar atau mengembara. Dia bisa mengajar atau dia bisa belajar. Thumma asyara ila abyatin wahya lil Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengisyaratkan beberapa bait syair nasihat daripada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Tagharrab anil autan fi talabil ula. Asingkan dirimu dari tanah airmu, dari daerahmu. Asingkan dirimu dari tempat tinggalmu untuk atau demi mencari sesuatu yang mulia, sesuatu yang tinggi. Wasafir fafil asfari khamsu fawaidi. Safir, pergilah. Fafil asfar, dan di dalam apa? Dalam musafir itu ada 5 faedah. Kok fawaidi nih, kok enggak fawaidah? Kan sirah muntahal jumu. Iya. Yang bisa merubah itu semuanya di antaranya apa? Syair. Kenapa? Darurah. Syair itu darurah itu syair sama idhofah. Dalam bepergian atau dalam mengembara ada 5 faedahnya. Pertama, tafarruju hammin. Orang itu kalau jalan-jalan itu ngilang apa? Sumpek. Anak pondok di pondok tuh kadang sumpek. Sekali keluar izin seneng dia. Nah, gitu itu, orang keluar baru keluar sedikit. Kalau keluar jauh itu menghilangkan daripada kesumpekan. Yang kedua, waktu sabu ma'isyatin. Keluar, dengan keluarnya kita ke daerah lain, ya bisa mendapatkan maisha. Mungkin kita bisa bekerja dari situ. Mungkin kita bisa mendapatkan rezeki di situ dengan cara yang halal. Banyak faedahnya keluar. Wa ilmun, yang ketiga kita bisa mendapatkan apa? Ilmu, mungkin di situ ada majelis taklim, kita bisa hadir di situ. Mungkin di situ ada pondok pesantren, kita bisa masuk, atau ada madrasah, atau ada majelis seorang ulama yang hebat mengisi di situ, dapat ilmu. Wa adabun, dan dapat adab. Kenapa? Mungkin ketika kita bermusafir, kita ngelihat orang, oh selama ini yang saya lakukan salah, ini orang sopan santunnya bagus. Atau sebaliknya,
Dia ketika keluar melihat banyak orang yang tingkah lakunya seperti hewan. Akhirnya dia sadar, oh berarti yang saya lakukan setiap hari ini lebih baik dan sesuai dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Atau kita dengan keluar tadi wasuhbatu majidin, kita mendapatkan apa? Teman yang mulia. Mungkin kita bisa mendapatkan teman, kenalan dari mana, asalnya di mana, rumahnya di mana, kenalan. Jadi banyak faedah orang dengan apa? Dengan keluar dengan musafir. Fa'in kila fil asfari dhullun wa mihnatun wa qat'ul fayafi wartika busyadain. Seandainya ada orang mengatakan dalam perjalanan itu dhullun, ada kehinaan. Ya capek memang. Dhullun, kehinaan. Mungkin kalau enggak punya uang dia harus minta-minta kepada orang. Kalau enggak punya uang dia mungkin harus bekerja, menghinakan diri baru mendapatkan uang untuk pulang. Mihnah, ada ujian juga dalam musafir. Bannya bocor, bensinnya habis, olinya habis, macam-macam. Waqat'ul fayafi, dalam perjalanan itu harus melewati daripada fayafi, padang pasir. Mungkin zaman dulu padang pasir, sekarang melewati tol. Dulu harus mengembara melewati padang pasir, wartiga busyadaidi, dan melakukan sesuatu yang berat, yang sulit, penderitaan. Dijawab oleh Imam Syafi'i, famautul fata khairun lahu min hayatihi ya'ishu biha ma baina wasin wa hasidi. Matinya seorang pemuda lebih baik daripada hidupnya jika dia hidup di tengah-tengah orang yang suka menuduh kejelekan dan orang-orang yang suka hasud. Daripada kita hidup di tengah-tengah orang yang suka hasud, suka wasin, mengadu domba, lebih baik mati, kata Imam Syafi'i. Enggak ada dosa. Hidupnya seorang pemuda, matinya seorang pemuda itu lebih baik daripada hidup di suatu daerah yang penduduknya di situ suka mengadu domba dan suka hasud. Wa qala hujjatul Islam Al-Ghazali qaddasallahu sirra fil ihya wa qalla madhkurun fil ilmi muhasharun lahu min zami sahaba ila zamin hadha lam yuhassil al ilma illa bisafar wa safar li ajlih. Kata Imam Ghazali, sedikit sekali orang itu mendapatkan ilmu tanpa musafir, sedikit. Mulai zaman sahabat sampai zaman sekarang, sampai zamannya Imam Ghazali, semua, kata Imam Ghazali, saya dapatkan dalam kitab-kitab, dalam sejarah, dalam cerita, mereka tidak mendapatkan ilmu kecuali dengan safar. Dengan apa? Mengembara. Dan mereka mengembara bukan karena yang lain, karena harta, karena apa? Tapi li ajlihi ay li ajlil ilmi. Karena ilmu. Sampai ada satu siapa namanya Habib siapa itu, Al-Hamid, ngarang satu kitab yang judulnya itu mengembara. Jadi tidak ada daripada ulama kecuali mereka mengembara mencari ilmu. Guru kita di sini Al-Maghfurlah Ki Had Mazayati mengembara dulunya di mana? Cari ilmu sampai di sarang, sampai di sini. Semuanya mengembara kalau orang ingin mencari ilmu. Guru-guru kita di sini lihat. Mas Imam, Mas Ahmad kemana? Ke sarang dulunya. Setelah itu kemana? Ke Hadramut. Mengembara memang. Orang kalau mencari ilmu dengan cara apa? Mengembara. Wa qala Asy-Syi'bi ini ulamanya tabi'in. Asy-Syi'bi ini ulamanya tabi'in. Asy-Syi'bi ini punya pendapat yang syadz dalam fikih. Ada pendapat beliau yang syadz yang tidak bisa diikuti dalam fikih. Beliau dan Imam Tobari termasuk yang membolehkan sholat jenazah tanpa wudhu. Disebutkan oleh Al-Imam Qulyubi dalam Hasyaten. Alasannya sholat jenazah itu doa. Loh, kita kalau berdoa tiap hari apakah harus wudhu? Nggak pakai. Makanya kata beliau nggak apa-apa. Beliau berpendapat nggak apa-apa. Sholat jenazah tanpa wudhu. Cuma kata ulama, kata mayoritas ulama, kata fuqaha, nggak bisa. Itu adalah pendapat yang syadz. Beliau mengatakan, "Lau safara rajulun minasyami ila aqsal yamani fi kalimatin tadulluhu ala huda au tarudduhu an rada maka safaruhu dha'ian."
Seandainya ada seseorang musafir, dari mana? Dari Syam, min lil ibtida. Dari Syam dia jalan. Kemana? Ila aqsal Yaman, sampai ke ujungnya negeri Yaman. Dulu itu negeri Syam. Negeri Syam itu mencakup Palestina, Yaman, Oman, Yordania, Lubnan, Lebanon, kemudian Syria. Itu adalah apa namanya? Syam. Yaman, dulu Yaman, Oman juga masuk. Seorang misalnya jalan hijrah dari Syam sampai kemana? Sampai ke Yaman. Dalam hadis, abdalu ummati fi Syam, kata Nabi, paling banyak wali abdal itu di negeri Syam. Dan di akhir zaman, negeri Syam ini negeri tempat pertempuran kaum muslimin dan orang kafir. Pertempuran daripada Imam Mahdi itu terjadinya di negeri Syam nanti di akhir zaman. Di negeri Syam. Pertempuran Royatus Syud, bendera hitam, pengikut Imam Mahdi juga di Syam. Pertempuran Imam Mahdi dan Sofyani juga di negeri Syam. Di tempatnya pertempuran dan tempatnya para aulia juga negeri Syam itu. Jika seseorang jalan cari ilmu, seseorang dari Syam sampai ke Yaman, pergi untuk apa? Bukan cari ilmu, mencari satu kalimat yang bermanfaat, yang bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebuah kalimat yang memberikan petunjuk, atau satu kalimat yang bisa mengubah dia dari kejelekan menjadi yang baik. Maka nasafaruhu doian, maka perjalanan dia atau pengembaraan dia tidak dianggap sia-sia. Bagaimana pengembaraan dianggap sia-sia, sedangkan yang dia cari adalah warisannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar mencari ilmu, dia keluar untuk menggali warisannya Nabi Muhammad. Bagaimana dikatakan sia-sia? Qultu, dikatakan di sini oleh Habib Zain, wa qad ruwiya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu rahila masirata syahrin ila Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu fi haditsin balaghahu anhu sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fashtaraitu ba'iran thumma shadattu ala rahli fasirtu ilahi syahran hatta qadimtu ala Hisham faqultu lil bawab qul lahu Jabir alal bab faqala ibnu Abdullah qultu na'am fakharaja yata'u thawbahu fa'tanaqani wa'tanaqtuhu faqultu hadithun balagani anka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qisas fakhashitu an tamuta au amut qabla an asma'ahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan ghurlan buhman qala faqulna ma makna buhman qala laisa ma'ahum syai'. Ada satu hadis riwayat daripada sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir sahabat, Abdullah ayahnya sahabat, makanya dikatakan radhiyallahu anhuma, berarti ayah dan anak sahabat. Jabir bin Abdullah, beliau bepergian yang jaraknya itu 1 bulan untuk menemui siapa? Seorang sahabat yang lain yang bernama Abdullah bin Unais. Tujuannya apa? Tujuannya karena Abdullah bin Unais hanya mendengar 1 hadisnya Nabi, itu dicari. Padahal hanya mendengar 1 hadisnya sampai pergi loh, jarak 1 bulan. Ini yang hadir ini untuk pergi ke pondok pesantren di sini tidak sampai 1 bulan. Mungkin naik bis dari rumahnya, naik kendaraan 1 jam, ada yang 2 jam, nggak lebih dari itu, atau mungkin 4-5 jam. Ini 1 bulan. Karena itu ilmu, walaupun 1 hadisnya Nabi dicari. Di sini bukan 1 hadis yang diajarkan, sudah berapa ribu hadis yang kita dapat di sini. Ini cuma mencari 1 hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya fashtara itu ba'iron, aku membeli onta katanya. Beli onta ini si Jabir bin Abdullah. Syadatu alai rohli, dia siapkan persiapan, perbekalan, makanan, semuanya dia siapkan. Fasirtu ilaihi syahran hatta qadimtu alaihi Syam. Aku pergi ke negeri Syam yang jaraknya 1 bulan. Faqultu lil bawab, aku berkata kepada bawab, sampai Syam
Aku berkata kepada bawab, satpam, atau yang jaga pintu rumahnya, Jabir al-bab, aku Jabir bin Abdullah ada di pintu. Fagola, Abdullah bin Unas ini yang punya rumah. Ibnu Abdillah, Jabir bin Abdillah ya, mungkin Jabir bin yang lainnya. Kamu Jabir bin Abdillah, gultu na'am iya. Fakharaja yata'u thawbahu fa'tanaqani wa'tanaqtu. Akhirnya keluar ini sahibul bait Abdullah bin Unas, pakai baju dia, kemudian saling berpelukan. Kenapa? Sama-sama sahabat, sama-sama pernah bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad, kangen-kangenan di sini. Jabir berkata, aku dengar engkau punya satu hadis yang kau dengar dari baginda Nabi Muhammad tentang masalah kisos. Masalah kisos ya. Dalam fikih yang tahu kita kisos. Aku takut engkau mati duluan atau aku mati duluan sebelum aku mendengarnya. Oleh karenanya yuk sampaikan kepadaku satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis yang diriwayatkan? Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan ghurlan. Nanti di hari kiamat manusia ini dikumpulkan semuanya uratan, telanjang. Sampai Siti Aisyah tanya, Nabi, kalau sama-sama telanjang, apa ndak saling lihat? Iya, kalau di dunia saling lihat. Kalau di sana ndak sempat sudah mau lihat. Kenapa? Karena mereka menuju pengadilannya Allah dan mereka takut nggak lolos dari pengadilan, berarti masuk apa? Masuk neraka. Jadi mereka justru nggak mikir. Nggak ada yang lihat satu sama lain, kata Nabi Muhammad. Karena setiap orang sibuk akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nanti dikumpulkan di hari kiamat uratan, telanjang. Ghurlan itu ghairu makhtunin. Belum sunat. Belum sunat. Buhman. Qala, berkata itu Jabir adalah kulna, wa ma buhman? Buhman itu apa? Tanya, kalau tidak paham itu tanya. Padahal Jabir bin Abdillah ini lebih hebat dari Abdullah bin Unas. Tanya kalau nggak paham, nggak usah malu kalau tanya, nggak usah gengsi. Kalau sekarang orang nggak paham, gengsi. Pokoknya jawab meskipun nggak paham, daripada dibilang nggak tahu malu. Enggak, tanya sahabat ini. Apa itu buhman? Laisa ma'ahum syai', dia nggak punya apa-apa. Nggak bawa perbekalan, dikumpulkan dalam keadaan telanjang, belum khitan dan tidak membawa apa-apa. Thumma yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'u man qaruba. Kemudian Allah memanggil mereka. Suara ini didengar oleh semua yang jauh dan yang dekat. Semuanya mendengar suara ini. Anal Malik. Aku adalah Allah Subhanahu wa taala, aku adalah raja saat ini. Anad Dayyan. Aku yang bisa memberikan balasan, yang baik diberi balasan kebaikan, yang jelek dikasih balasan kejelekan. Wala yanbaghi li ahadin min ahlin nar ayat khulan nar wa lahu inda ahli jannati hakun hatta aqussahu minhu. Tidak sepatutnya seseorang daripada penduduk neraka masuk ke dalam neraka sedangkan dia masih memiliki tuntutan kepada penduduk yang di surga sampai aku selesaikan urusannya. Artinya orang itu tidak masuk neraka kecuali semua tuntutannya terselesaikan, walaupun itu kepada orang yang ada di surga. Kalau punya tuntutan, dipanggil yang ada di surga, selesaikan dulu tuntutannya. Sebaliknya, walayan bagi li ahadin min ahlil jannah ayat khulal jannata wali ahadin min ahlin nar indahu hakun hatta aqussahu minhu hatta latmah. Begitu juga, tidak ada orang yang masuk surga, tidak ada seseorang yang masuk ke dalam surga, kata Nabi Muhammad SAW, sedangkan dia masih punya tuntutan kepada orang yang di neraka, walaupun tuntutan itu berupa latmah. Apa latmah itu? Tempilingan. Oh, dia dulu pernah tempilingin sekarang. Dia pernah mencubit, dibalas nanti cubit. Semuanya akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala kulna, Jabir bin Abdullah bertanya, kaifa wa inna mana'tillah azza wa jal uratan ghurlan buhman. Gimana sedangkan kita ini mendatangi Allah dalam keadaan telanjang, belum sunat, kemudian buhman.
Maksudnya buhman itu tidak memiliki sesuatu apa? Bil hasanati was sayyiat, dengan kebaikan dan dengan kejelekan. Artinya orang itu perlu untuk mengembara di dalam mencari ilmu. Orang itu perlu untuk keluar dari rumahnya untuk menimba ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai zamannya sahabat, mereka itu mencari ilmu ya seperti itu, dengan mengembara. Mereka yang dari Madinah datang ke kota Mekah untuk mendengarkan ilmu dari baginda Nabi Muhammad. Ketika Nabi ada di kota Madinah, sahabat orang-orang yang dari negeri Syam, dari Irak, mereka datang semuanya ke Madinah untuk apa? Mencari ilmu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, setiap langkah daripada seseorang yang mengembara mencari ilmu, menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu, semuanya dihitung pahala oleh Allah Subhanahu. Makanya orang yang mencari ilmu ini, kalau mereka tulus dan ikhlas, paling banyaknya manusia pahalanya. Setiap langkahnya pahala, tidurnya dianggap pahala, belum murojaah kitabnya, belum membaca kitab, menjaga pandangan dari kemaksiatan, menjaga diri daripada orang-orang yang jelek, semuanya terhitung pahala oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan kita dikumpulkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wal usul wa ila hadratir rasul abil batul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa biniyati syifa lil jami' wa li ahlina wa auladina wa khususan masyayikhina. Allah yashfi mardana dhahirna batina wa yarzuqna ilman ladunni wal mashraba safil hani wa yarzuqna rizqan halalan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allah subhanahu wa ta'ala yakdi hajatina wa yakdi duyunana wa Allah subhanahu wa ta'ala yudkhilna fi jannatihi ma'an nabiyil mustafa al-mujtaba sallam wa ala mana wa salafuna salihun wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.